Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 14, saya sendiri Liza Riani. Saya Suca Herunisa. Saya Gesya Indria Zahra. Jadi hari ini kami akan menjelaskan materi tentang distorsi pasar dalam perspektif ekonomi Islam, mata kuliah ekonomi mikro Islam. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi awal, kita akan menjelaskan tentang distorsi pasar. Jadi pengertian distorsi pasar dalam perspektif Islam itu adalah gangguan atau ketidaksempurnaan pada mekanisme pasar bebas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan dapat merugikan salah satu pihak. Nah, dalam ekonomi Islam ini, pasar ideal itu seharusnya berfungsi secara alami berdasarkan penawaran dan permintaannya yang jujur. Lalu yang kedua itu ada ideal dari mekanisme pasar Islam itu pada struktur pasar persaingan sempurna. Nah, jadi itu pasar persaingan sempurna itu bebas dari gangguan, di mana harga terbentuk secara alami melalui kekuatan permintaan, demand, dan penawaran supply. Terus juga di pasar persaingan sempurna ini kan keluar masuknya juga gampang, tidak ada hambatan seperti pasar monopoli. Terus juga informasinya cukup sempurna, jadi ada transparansi antara kualitas dan harga. Terus juga tanpa intervensi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolak menetapkan harga atau tasir selama kondisi pasar normal. Jadi benar-benar harga itu tercipta dari secara alami dari penawaran dan permintaan penjual pembeli. Nah, jadi di sini nih ada 3 kategori klasifikasi distorsi pasar. Jadi menurut Adi Warman Karim itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rekayasa supply dan demand. Dia tuh kayak memanipulasi ketersediaan barang atau manipulasi permintaan palsu, yaitu ihtikar dan bai najasi. Yang kedua itu ada tadlis atau penipuan, yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi cacat kualitas atau harga dari pembeli. Yang ketiga itu ada tagrir atau gharar, yaitu ketidakpastian tinggi yang merugikan kedua pihak seperti perjudian. Nah, untuk dalamnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Liza. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari distorsi pasar. Praktik-praktik berikut ini dilarang karena merusak mekanisme pasar yang adil, yaitu pertama, iktihar atau penimbunan, yaitu menahan barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar, terutama bahan makanan, dari peredaran untuk menunggu naiknya harga di masa mendatang demi mendapatkan keuntungan normal. Tujuannya itu menciptakan kelangkaan buatan dan memanipulasi penawaran. Larangannya dilarang keras dalam hadis karena dianggap sebagai tindakan dosa dan kezaliman terhadap masyarakat. Yang kedua itu tadlis, yaitu menyembunyikan cacat barang, memanipulasi kualitas, atau memberikan informasi yang tidak setara antara penjual dan pembeli. Dampaknya melanggar prinsip keterbukaan atau transparansi dan kerelaan bersama. Yang ketiga, gahar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang signifikan mengenai objek, akad barang, harga, atau penyerahan, sehingga dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian. Contohnya itu, menjual barang yang belum ada atau belum jelas wujudnya, seperti ikan dalam kolam yang belum ditangkap. Tujuannya itu menghindari elemen spekulatif atau perjudian masyir yang diharamkan. Yang keempat, buy nasi atau rekayasa permintaan atau flash demand. Definisinya itu penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk pura-pura menawar barang dengan harga tinggi, padahal tidak berniat membeli, hanya untuk menarik pembeli dan memanipulasi permintaan. Yang kelima, talqi rukban atau mencegat pedagang dari luar kota, yaitu mencegat pedagang dari luar kota atau luar pasar sebelum mereka mengetahui harga pasar yang berlaku, lalu memberi dagangan mereka dengan harga murah agar dapat menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dampaknya yaitu merugikan pedagang karena tidak mendapatkan harga yang wajar dan berpotensi memanipulasi penawaran. Yang keenam, gahban atau kecurangan harga yang keterlaluan, yaitu menjual atau membeli dengan harga yang sangat jauh di atas atau di bawah harga pasar yang sangat wajar sehingga merugikan pihak lain secara ekstrim. Yang ketujuh, riba, yaitu penambahan pembayaran tanpa imbalan karena penangguhan
waktu atau pertukaran barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda. Dampaknya itu meniadakan keadilan, menzalimi pihak yang lemah, dan secara tidak langsung mendistorsi struktur pasar dan pasar modal. Halo guys, jadi aku bakal ngejelasin 3 sumber tambahan distorsi pasar yang sering dibahas di literatur ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah masalah struktur pasar. Itu ada 3. Yang pertama adalah ketika ada satu atau beberapa perusahaan itu diperbolehkan melakukan distorsi pasar ketika dilakukan secara efisien dan penetapan harga secara wajar. Yang kedua adalah ihtikar ini dilarang karena menyebabkan penimbunan dan meningkatkan penawaran harga. Nah, penawaran harga itu bertujuan untuk meningkatkan keuntungan si perusahaan agar tetap naik dari batas normal. Nah, yang ketiga ini ketika penyalahgunaan perusahaan monopoli dan oligopoli ini. Dari penyalahgunaan tersebut, pemerintah dapat menginterventasikan harga agar tetap sesuai dengan masalah dan keperluan barang-barang masyarakat. Yang kedua adalah masalah eksternalitas. Eksternalitas adalah aktivitas ekonomi suatu pihak terhadap pihak ketiga yang tidak tahu aktivitas ekonomi tersebut. Eksternalitas ini ada 2, positif dan negatif. Yang negatif ini bisa berdampak merugikan orang lain. Contohnya, ketika perusahaan membuang limbah sampah ke sungai. Nah, biaya kesehatan atau biaya pembersihan limbah tersebut tidak dimasukkan ke dalam harga pokok perusahaan. Ini pada pandangan Islam merugikan orang sekitar karena berdampak buruk atau merugikan air bersih atau udara di sekitar. Ini bersifat zolim atau merugikan orang lain. Nah, eksternalitas positif ini bisa berdampak baik terhadap orang lain. Contohnya ketika warga melakukan gotong royong pada got atau selokan di dekat rumah membersihkan sampahnya. Nah, ini bisa menimbulkan dampak baik atau tidak terjadi banjir. Nah, pada pandangan Islam ini bersifat dianjurkan karena bisa menimbulkan kayak sedekah atau waktu yang berharga untuk orang lain dan berdampak positif. Ketiga adalah masalah barang publik. Nah, ada 2 karakteristik. Yang pertama adalah non-eksklusif atau sulit mencegah orang tidak membayar barang yang mereka gunakan. Yang kedua adalah non-trivial atau konsumsi satu orang yang tidak merugikan orang lain. Nah, pada kegagalan pasarnya saat penyediaan barang, jumlah yang efisien, ada masalah free rider atau orang yang tidak mau membayar karena mereka tahu ketika mereka tidak membayar, mereka akan tetap mendapatkan barang tersebut. Pada pandangan Islam itu berfokus pada hak milik umum atau kemaslahatan. Solusinya adalah ketika negara itu kuat bertanggung jawab terhadap sumber daya publik dan keuangan negara untuk menjamin bahwa barang-barang esensial tersebut tersedia untuk seluruh umat tanpa terkecuali. Nah, ini adalah masuk pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Sebagian barang publik juga didanai dan disediakan melalui mekanisme sosial Islam seperti wakaf atau seperti pendidikan dan kesehatan untuk masjid atau untuk sekitarnya, atau bisa juga dari zakat seperti mengatasi orang untuk kemiskinan atau fakir miskin gitu. Contoh distorsi pasar yang akhir-akhir ini marak dibicarakan adalah calo tiket konser yang menggunakan bot. Oknum ini secara tidak sadar sudah merugikan atau menzolimi orang lain. Karena orang yang membeli tiket konser secara jujur ini akan merasa kecewa dan sedih. Dia tidak kedapatan tiket konser karena sudah diborong banyak oleh si oknum ini. Selanjutnya si oknum ini sudah melakukan penimbunan dan menyebabkan kelangkaan terhadap tiket konser. Karena si oknum ini sudah membeli banyak tiket dan akan dijualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Si oknum ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih karena dia membeli tiket menggunakan bot ini. Nah, selanjutnya si oknum ini akan membuat kehilangan atau merusak citra pedagang karena dia sudah melakukan kecurangan atau ketidakadilan terhadap orang yang membeli tiket konser tersebut secara adil. Nah, contoh distorsi ini sangat merugikan atau sangat tidak disarankan oleh Islam karena ini dapat merugikan orang lain dan membuat orang lain itu kecewa dan sedih. Kenapa dia tidak membeli
tiket konser itu secara bot saja kayak itu, jadi akan membuat orang berperilaku tidak adil juga. Nah, ini sangat tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan oleh Islam. Jadi kita akan masuk ke dalam kesimpulan materi ini. Yang pertama itu adalah keadilan. Keadilan ini tujuan utamanya itu menghapus distorsi dan menciptakan pasar yang adil bagi penjual dan pembeli. Nah, yang kedua itu adalah larangan berzolim. Nah, jadi segala bentuk tadlis, ihtikar, atau najasi itu dilarang karena mengandung unsur kezoliman. Nah, kezoliman itu bisa merugikan orang lain. Dan yang ketiga itu peran pemerintah. Negara berfungsi sebagai pengawas atau al-hisab untuk mengembalikan harga ke equilibrium jika terjadi kegagalan pasar. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kok aku nggak ini